Allah yang begitu sempurna memperhatikan kehidupan kami. Meskipun kadang-kala Tuhan, kami meninggalkan Engkau, kami jauh daripada Engkau, kami menjauhkan diri, tapi Tuhan selalu menyambut kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan boleh hadir di tempat ini, dan juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Melalui ibadah online kami berdoa kiranya kami semua Tuhan selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu di bumi ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah semuanya atas kehendak Tuhan, semuanya hanya tentang nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati telinga kami, berkati hati kami semua untuk ditaburi oleh firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita masih bertemu di tempat ini. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu indah penyertaannya, kasih setianya bagi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Nah, hari ini saya mau sharekan tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu datang ke dunia. Kita sudah memperingatinya di hari Natal kemarin dengan begitu meriah, begitu sibuknya kita mempersiapkan, saya mau katakan, hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar kan? Kita mempersiapkan begitu, bagaimana seindah mungkin, sesempurna mungkin kita mempersiapkan untuk memperingati bagaimana Tuhan itu yang menjadi manusia, yang rela menjadi manusia sama seperti kita, merasakan kelemahan, segala kelemahan, kekurangan sebagai manusia. Tuhan rela hadir. Dan oleh sebab itu saya pikir itu adalah momen yang begitu berharga bagi kita semua orang-orang percaya. Nah, tetapi ada yang lebih penting daripada kelahiran Tuhan Yesus, yaitu adalah pengorbanannya atau kematiannya di kayu salib. Nah, itu kenapa alasan yang pertama Tuhan Yesus hadir, yaitu untuk mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita baca kitab Roma, begitu kentalnya Paulus akan menyampaikan di sana bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus menggantikan kita untuk memenuhi atau menggenapi seluruh isi Taurat, yang dimana kalau kita lihat buka di perjanjian lama tentang pengorbanan, tentang tentang pergantian, tentang pokoknya ada banyak hal tentang bait Allah, tentang kemah suci. Di dalam kitab Roma kita akan melihat begitu sempurnanya Tuhan itu menjadi manusia. Kalau kita buka kembali kabar yang terbaik daripada Tuhan atau gospel, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi manusia, rela menjadi korban bagi manusia, yang sebenarnya dia bukan sama sekali dan tidak ada dijumpai satupun kesalahan kepadanya, tetapi dia rela untuk menjadi korban bagi kita semua. Nah, untuk itu kalau kita buka kembali, kita melihat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, alasan yang pertama Tuhan datang ke dunia adalah karena anugerahnya yang begitu besar. Kalau kita baca Roma 3 ayat 23, kita melihat sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang benar, kata Paulus. Tidak ada satupun. Maka oleh sebab itu, karena tidak ada manusia yang benar, karena tidak ada manusia satupun yang bisa menjamin keselamatannya sendiri, di ayat selanjutnya kita melihat, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi kita menyadari bahwa manusia tidak ada satupun yang bisa menjumpai Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa mendekati Tuhan kalau tanpa Tuhan sendiri yang dekat dengan manusia, tanpa anugerah Tuhan sendiri yang datang kepada manusia. Benar kan? Karena begitu suci, karena begitu kudusnya Tuhan, sehingga manusia yang
penuh dengan dosa, dia tidak bisa dekat dengan Allah. Dia tidak bisa menemukan Tuhan. Kita melihat juga waktu Musa berjumpa dengan Tuhan, dia harus melepaskan kasutnya, dia harus bagaimana kudusnya Tuhan, sehingga kalau ada manusia yang lihat mungkin bisa mati katanya di dalam perjanjian lama kan. Nah, oleh karena itu Tuhan turun ke dalam dunia dan untuk menjanjikan keselamatan kepada kita semua. Bukan hanya menjanjikan, tetapi dia menggenapi, dia menjamin, dan dia juga dengan dirinya sendiri membawa kita kepada Allah, dekat dengan Allah. Kita bisa baca di kitab Ibrani, dia dengan tubuhnya sendiri, bagaimana dia menggenapi kalau di dalam perjanjian lama, orang mau datang dekat dengan Allah harus membawa korban persembahan. Dan korban itu tidak sempurna, benar? Korban itu tidak bisa membawa dia terus-menerus dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan bahwa itu cuma menutupi, bukan untuk menghapus, bukan untuk menghapus dosa-dosanya. Tetapi berbeda dengan korban, Yesus sendiri yang membawa tubuhnya yang kudus, membawa hidupnya kepada Allah untuk menjadi korban bagi manusia, yang adalah korban yang sempurna dan tidak perlu ada korban lagi. Nah, inilah yang disampaikan oleh Injil. Inilah kabar baik yang dinyatakan oleh Tuhan, bahwa tanpa kasih karunia kita tidak bisa dekat dengan Allah. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa pembenaran daripada darah Kristus, dan tanpa penyucian daripada darah Kristus, kita bukanlah siapa-siapa, dan tidak akan ada manusia yang selamat, saya pikir. Nah, dari awal sampai pasal 11, kita baca kitab Roma, kita akan disuguhkan dengan bagaimana Paulus menyatakan kebesaran karya Tuhan, baik pengorbanan, penebusan, penyucian, dan penggantian. Itu adalah 4 hal utama doktrin kekristenan. Saya pikir ini bukan hanya orang-orang sekolah teologi yang harus memahami, tetapi saya pikir semua orang Kristen harus paham dengan hal ini. Nah, ini adalah satu karya yang sangat besar daripada Yesus Kristus. Nah, melalui karya salib yang sempurna ini, inilah yang menjadi pondasi, inilah yang membedakan kita dengan agama-agama lain, dengan konsep agama lain. Kalau agama ya, agama itu selalu menuntut sesempurna mungkin, sebanyak mungkin apa yang harus diperbuat oleh manusia untuk mencapai Tuhan. Tetapi berbeda dengan kekristenan, dengan kita semua. Bagaimana karya yang sempurna daripada Tuhan, kalau kita baca kitab, seluruh isi Alkitab, Tuhan sendiri yang mengaruniakan kepada manusia, supaya manusia itu bisa layak di hadapan Tuhan. Benar? Tidak ada manusia yang bisa mencapai garis keselamatan jika tanpa Tuhan sendiri yang turun untuk memberikan karunia kepada manusia. Jadi kalau orang yang berbangga, saya sudah punya iman, saya punya iman yang besar, jadi akhirnya sombong. Dia tidak menyadari bahwa iman yang diberikan, iman itu hanya diberikan oleh Tuhan. Kita bisa percaya, kita bisa beribadah, kita bisa mengenal Tuhan. Itu semuanya adalah kasih anugerah Tuhan. Amin. Tanpa pemberian Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, mustahil kita bisa mencari Tuhan. Nah, kata kitab Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan terus lagi, bahwa Bapalah yang menarik kalian untuk datang kepadaku. Nah, jadi manusia saya pikir tidak akan ada yang bisa percaya kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain, dengan konsep agama lain. Sangat bertolak belakang. Kalau agama lain menuntut sebanyak mungkin hal-hal untuk bisa sempurna, kekristenan berbeda. Kekristenan adalah sebanyak bagaimana karya Tuhan untuk menebus manusia sehingga manusia bisa dilayakkan di hadapan Allah. Nah, tetapi kita harus tahu satu hal. Kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, kita sudah digantikan Tuhan dengan sempurna, dengan tubuhnya yang tidak pernah berdosa, menggantikan kita semua yang berdosa
di atas kayu salib di bukit Golgota, dia menggantikan kita. Dia merasakan, dia menanggung semua beban-beban dan dosa-dosa kita semua. Apakah dia ada salah? Tidak. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa oleh karena kita semua. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dipimpin di dalam kebenaran ini, dipimpin di dalam penyucian ini yang terus-menerus, yang harus kita menjadi dasar kehidupan kita mengikut Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya bagikan hari ini. Kita buka di Roma 12. Ada 3 hal kewajiban kekristenan yang harus kita hidupi setiap hari. Roma 12 ayat 1 sampai 5. Kita baca ayat pertama dulu. Roma 12 Ayat pertama dulu. Roma 12 ayat pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Jadi kata karena itu adalah sesuatu yang berarti ada timbal balik. Ada sesuatu yang sudah disampaikan, ada sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk untuk kita lakukan bagaimana respon kita setelahnya. Jadi karena itu di dalam ayat ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal ke-11. Kalau kita baca begitu dahsyat, begitu luar biasanya Tuhan. Bagaimana kita baca di dalam Roma 8, Allah yang menjadi pembela kita. Tidak ada yang memisahkan kita. Kita baca di dalam kitab Roma, kita kembali balik bahwa kita ini sebenarnya manusia. Kita ini hanyalah daging yang selalu membuat salah. Kalau kita baca di Roma lagi di pasal 6 kalau tidak salah, bukan apa yang benar yang selalu aku perbuat, tetapi yang jahatlah yang selalu aku perbuat. Jadi sebenarnya kita ini tidak akan pernah mampu, karena kedagingan kita ini justru menjadi lebih kuat daripada roh kita. Karena memang Tuhan Yesus pun bilang, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di dalam kitab Roma kita menemukan banyak hal tentang kelemahan kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang rela menjadi penebus bagi kita semua. Nah, untuk itu di dalam pasal 12, Paulus mengajak kita semua bagaimana merespon semuanya itu. Bagaimana merespon karya penebusan salib yang begitu sempurna. Yang pertama itu, di dalam pasal 1 kita melihat kewajiban kita adalah kepada Allah. Yang pertama, kepada Allah kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang telah ditebus oleh Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Galatia, ada begitu kata yang begitu hebat dari Paulus. Dia mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itulah yang harus menjadi gaya hidup kekristenan. Kita kita hidup ini harus menggambarkan Kristus, harus menyatakan Kristus dari dalam hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka. Bagi orang percaya itu adalah harga yang mutlak. Mempersembahkan hidup, itulah persembahanmu yang sejati. Nah, jadi ada beberapa poin yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan kehidupan kita, bukan kita yang mengusahakan kesucian kita terlebih dahulu, bukan kita yang mengusahakan kekudusan kita, tetapi karena Tuhan Yesus telah menyucikan kita terlebih dahulu di kayu salib, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai pengorbanan yang sejati, pengorbanan yang sempurna. Amin. Nah, jadi kehidupan kita harus mempunyai gaya hidup yang kudus, mempunyai gaya hidup yang berkenan kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam hal ini, itulah menjadi persembahan yang sejati, pengorbanan yang sejati kepada Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita bukan hanya sesaat, tetapi sampai kita dipanggil Tuhan. Amin.
Nah, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Lalu ada di sini kan sudah dinyatakan beberapa poin. Kita harus hidup kudus. Kita harus hidup hidup kudus, maksudnya mengikuti semua kehendak Tuhan, mengikuti semua perintah-perintahnya, jangan melanggar, apalagi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua harus persembahkan kehidupan ini. Maksudnya adalah kita menjadikan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, jangan pikir hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dia pelayan, dia pendeta yang besar, dia harus sekolah teologi dulu menjadi hamba Tuhan. Tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa setiap orang yang percaya adalah hambanya Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Nah, oleh sebab itu, inilah yang menjadi poin pertama yang harus diketahui setelah kita menerima penebusan yang sempurna, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Itulah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita telah ditebus, kalau dalam bahasa Alkitab ya, kita ini sebagai budak. Kita sebagai budak. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita akan melihat contohnya Yusuf. Dia dipasarkan di pasar budak, dijual di pasar budak maksudnya. Kita itu seperti budak. Jadi kita tidak bisa membebaskan diri kita. Kita tidak bisa berkuasa atas diri kita. Kalau ada orang yang membeli kita, kalau ada orang yang rela menjadi Tuhan kita, disitulah kita akan mengabdi, benar? Disitulah kepada Dia hidup kita, hidup mati kita. Kita tidak berharga bagi Tuhan kita. Nah, tetapi berbeda dengan Kristus yang telah menebus kita. Jadi kalau Kristus sudah menebus kita, kita adalah budaknya. Kita harus bertuan kepada Kristus. Hidup dan mati kita hanya tergantung semuanya kepada Kristus. Kita tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Makanya di dalam kitab Roma, kitab Galatia, Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Sebab itu barang siapa melawan pemerintahan, ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan? Itu melalui diri kita sendiri. Yang pertama itu tadi kepada Allah. Ini yang kedua, kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus sedemikian mungkin untuk memperbarui diri kita. Memperbarui dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan pengudusan yang telah Tuhan berikan. Memperbarui dengan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi kita mempersembahkan diri kita tadi yang pertama, berarti kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Amin. Kita adalah baiknya Tuhan. Kita adalah orang yang harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus berpikir ini sesuatu yang terus menerus harus dilakukan, yang tidak bisa berhenti. Kita harus memperbarui diri kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, maksudnya adalah kita sudah dikhususkan menjadi miliknya Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang serupa dengan dunia ini. Makanya kita harus memperbarui akal budi kita. Jadi saya pikir kalau di dalam
salah satu buku yang penyucian moral. Jadi kita harus terus-menerus menyucikan moral kita yang rusak, karena sesungguhnya sekalipun sudah puluhan tahun atau seumur hidup ikut Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita bisa saja melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Kita akan gampang saja tersesat oleh hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, akal budi di sini sangat penting. Ada banyak saya beberapa waktu yang lalu dengar hamba Tuhan bilang, kita ikut Tuhan, ikut aja, nggak perlu pikir panjang, nggak perlu itu nggak perlu itu akal budi, nggak perlu kepintaran. Padahal Tuhan memakai Paulus dengan kepintarannya. Tuhan memakai Paulus dengan kepolosannya. Tuhan tidak membuang, tidak kan? Tetapi Tuhan memakai kita semua sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi kita harus memperbarui dulu secara progresif, secara terus-menerus memperbarui akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita mengetahui kehendak Allah. Supaya kita tidak tersesat oleh hal-hal duniawi. Karena begitu banyak penyesatan di akhir-akhir ini, begitu simpang siur. Kita bisa menemukan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Karena kan kita sudah bergaul dengan internet. Berarti kita sudah mengkonsumsi begitu banyak hal dari dunia internet. Entah itu siapa penulisnya, benar kan? Kita tidak tahu siapa. Tetapi kalau kita punya akal budi yang benar, kita punya akal budi yang sesuai dengan firman Tuhan, diperbarui terus-menerus oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu mana ini kehendak Allah, mana ini yang baik bagi Tuhan, mana ini yang sempurna di mata Tuhan. Nah, itulah yang menjadi persoalan akhir-akhir ini. Kadang diri kita sendiri menjadi momok tantangan yang paling besar. Benar kan? Karena kita mau ini, kadang-kadang kita mau doa ini, kita mau doa. Malam ini saya mau doa. Akhirnya gagal. Karena ada teman tuh ngajak minum, ada teman ngajak ke sini. Akhirnya gagal berdoa, lupa lagi berdoa. Oh, besok saya akan gantikan tuh ya. Besok ngantuk. Kadang diri kita sendiri ini yang menjadi tantangan terbesar. Besok saya mau ibadah. Akhirnya karena ada hal yang lebih besar bagi pandangan dia, karena tidak diperbarui terus-menerus, ada pekerjaan mendadak misalnya, lebih mementingkan pekerjaan. Tetapi saya bersyukur di tempat ini Bapak Gembala selalu mengajarkan dari dulu, kalau jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah. Karena pernah juga dikasih kepada saya terjadi di kampung. Karena kan orang tua, semua teman-teman, orang-orang yang dalam tanda kutip jarang ke gereja. Terus pernah satu kali dia berkata sama saya, ngapain kamu pelayanan jauh-jauh? Di sini banyak ada kerja kok. Ayo ikut kami. Karena waktu itu kerja emas kan lagi ngasih bisa 5 gram satu hari kan. Jadi tempatnya nggak terlalu jauh. Jadi saya pikir enggak kok. Aku sekalipun saya dapat banyak emas, saya banyak dapat kekayaan, kalau saya tidak punya, kalau saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, saya lebih miskin dari itu semua, saya pikir. Nah, kadang diri kita ini harus menjadi persembahan yang sempurna kepada Tuhan. Yang tadi yang pertama, kita harus lihat kepada Allah apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, kepada diri kita sendiri, kita harus memperbarui terus-menerus sesuai dengan kehendak Roh Kudus, supaya kita tahu kehendak Allah, dan kita terus menguduskan pikiran kita, supaya kita terus menyerah kepada kehendak Allah, bukan lagi kepada diri kita sendiri. Tetapi ini memang suatu tantangan yang sangat sulit, suatu tantangan yang begitu besar, yang seringkali kita juga terjatuh, seringkali kita juga lebih mengutamakan nafsu kita daripada kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu Paulus mengajak kita semua, ayat 3 itu, berdasarkan kasih karunia
yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu. Jadi ini suatu ajakan, suatu nasihat. Bukan sebagai orang yang lebih tinggi, bukan sebagai orang yang lebih berotoritas, tetapi sebagai sahabat, sebagai sejawat, orang yang setara dengan kita semua. Mengajak kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita, apa katanya? Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi dengan iman yang kita miliki, kecil besar itu bukan pengaruh. Iman yang kecil sekalipun Tuhan bilang dia bisa memindahkan gunung. Jadi jangan anggap remeh kita dengan iman kita. Jangan pernah anggap enteng dengan apa yang kita imani kepada Tuhan. Jangan pernah anggap enteng bahwa kita ini sebagai orang yang percaya. Kita bukan orang yang biasa-biasa, tetapi kita punya iman yang besar. Tetapi ingat sekali lagi bahwa bukan iman kita yang menggerakkan Tuhan, tapi Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita. Amin. Nah, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Jadi orang yang beriman kepada Allah itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Itulah yang seharusnya menjadi pembaruan kita, pembaruan pikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berpikir? Jadi kita berpikir, kata Paulus, bagaimana sepatutnya kita berpikir. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman. Jadi penguasaan diri kita sesuai dengan iman kita. Jangan pernah berpikir sesuatu yang lebih besar. Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Tetapi itu adalah hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan. Kalau kita baca di Ulangan 29 ayat 29, coba kita buka sebentar. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi segala sesuatu yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Tetapi apa yang dinyatakan kepada kita? Yang dinyatakan kepada kita apa? Kalau di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat. Itulah yang menjadi tatanan kehidupan orang Israel. Tetapi bagi kita semua, yang telah dinyatakan Tuhan, itu adalah Alkitab, firman Allah. Firman yang sempurna untuk kita selidiki, untuk menjadi pembaruan akal budi kita setiap hari. Kemarin saya sempat membaca, kalau tidak salah Agustinus. Dia berkata, sebanyak malaikat yang telah jatuh, sebanyak itu pula orang-orang pilihan untuk menggantikan posisinya. Jadi kan itu kan sesuatu yang di luar apa yang tersembunyi gitu, yang tidak seharusnya kita pikirkan. Kadang-kadang orang pintar ini, orang-orang filsafat, berpikirnya terlalu tinggi sehingga orang yang bodoh kayak saya tidak paham. Makanya kita harus berpikir sesuai apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Jadi kalau apa yang di luar Alkitab yang tidak pantas kita pikirkan, jangan kita pikirkan. Jangan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang demikian. Benar kan? Jadi apa yang Tuhan nyatakan ini loh, yang nyata-nyata, yang harus kita selidiki. Alkitab yang 66 kitab aja kita tidak bisa mengerti secara sempurna. Apalagi yang ada di luar Alkitab. Benar? Jadi kalau Tuhan sudah nyatakan sempurna di dalam Alkitab, kita harus ikuti itu semua. Berpikirlah apa yang Tuhan nyatakan supaya kita tahu kehendak Allah. Amin. Di dalam Alkitab kita semuanya pasti tahu kehendak Allah. Di luar itu semua asalkan jangan kita
asal baca, terima sendiri, penafsiran orang amburadul itu diterima. Saya tidak dan asal diterima dan asal disampaikan, asal diterima, asal kita ngomong ini, oh iya ini menurut nama Tuhan ini, oh iya, belum tentu itu benar. Sebagai orang Kristen, kalau Paulus bilang di dalam perkembangan kita menjadi orang Kristen, bagaimana usia kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita sudah menjadi pengajar, bukan lagi minumannya susu. Sudah seharusnya kita makanan yang keras. Itu artinya adalah kita semua harus tahu, harus paham apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Jadi kita semua harus menyelidiki nih. Harus menyelidiki kitab suci. Ini bukan kewajiban hamba Tuhan, bukan kewajiban Bapak Gembala saja, bukan. Tapi kita semua, supaya kita mengetahui kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah. Terus yang ketiga, yang terakhir, ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Iya. Jadi ini adalah suatu ciri khas kekristenan. Dan yang terakhir adalah kita terhadap sesama. Kewajiban kita terhadap menjadi orang Kristen adalah kewajiban kita terhadap sesama. Kita adalah satu tubuh, kata Tuhan. Satu tubuh, tetapi berbeda fungsi. Kita tidak bisa menyuruh orang lain sama seperti kita. Benar? Tangan tidak bisa berbicara kepada kaki. Kaki tolong dong pegang ini. Mana bisa kaki pegang? Kalau orang yang cacat nggak punya tangan, dia bisa bergerak, dia bisa bekerja. Kalau di dalam video itu ya, dia bisa bekerja. Tetapi itu berbeda fungsinya. Kan nggak punya tangan. Tetapi berbeda kalau kita lihat tubuh kita yang sempurna. Mulut akan ngomong sama kuping. Kuping tolong ngomong dong. Bisa nggak kuping ngomong? Nggak bisa. Terus mata bilang sama mulut. Mulut tolong kamu melihat. Nggak bisa. Tetap tubuh kita ini digambarkan dalam kita. Demikian tubuh berbeda-beda fungsinya. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita mempunyai tugas yang tidak mempunyai tugas yang sama. Kita banyak anggota memang, tapi kita tidak punya tugas yang sama. Kalau di dalam Efesus atau di dalam Korintus, kita akan menemui berbagai jawatan yang berbeda-beda dan karunia yang berbeda-beda. Saya tidak bisa nuntut Luther kalau dia tidak bisa sama seperti saya. Luther tolong dong, kamu harus kayak saya dong menyampaikan firman Tuhan. Kamu harus kayak saya dong berdoa kayak gini. Nggak bisa. Fungsinya kita itu berbeda. Luther tolong dong, kalau Luther kan orangnya memang orang yang selalu aktif gitu. Dia ada apa ini aktif. Tapi berbeda dengan saya. Saya tuh harus berpikir dulu gimana ya ini gitu. Harus berpikir, kadang-kadang juga nggak dikerjakan. Tapi berbeda. Kita tuh berbeda dengan kita satu tubuh. Iya, satu tubuh. Tapi jangan pernah menuntut orang lain untuk sama seperti kita. Saya pernah menjumpai di salah satu gereja. Sebelum Natal kan pasti ada persiapan tuh. Persiapan untuk bagaimana seragam. Untung tidak di gereja kita ya. Waktu pemilihan seragam atau dasi apa. Jadi berantem gitu. Akhirnya sesama pelayan ya. Sama pelayan akhirnya saling tidak enakan, bahkan berantem beradu mulut sampai ngomong-ngomong yang kotor-kotor. Aduh. Saya pikir kita tidak bisa memasang standar kita kepada orang lain. Kita tidak bisa memasang apa yang kita inginkan kepada orang lain, tidak bisa. Kita berbeda. Kita memang satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi jangan pernah nuntut orang lain untuk sama seperti kita. Di dalam iman iya. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman kepada Tuhan Yesus iya. Tetapi di dalam hal-hal yang lain kita tidak bisa menuntut.
apapun karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma kepada kita, kita tidak bisa menuntut orang lain, oh Tuhan kok dia dikasih itu, harusnya gitu kan saya, tidak bisa. Tuhan kok dia dikasih karunia untuk berbuat, dia dikasih karunia misalnya berbahasa roh misalnya, kok saya enggak Tuhan. Kita tidak bisa nuntut, itu adalah suatu pemberian untuk apa? Saling melengkapi, amin. Saling melengkapi di dalam tubuh. Karena demikian tubuh, kita tidak bisa nuntut tubuh kita untuk bergerak sama-sama, ya kan? Kayak kaki ini, fungsinya kan untuk berjalan. Tidak mungkin kita berjalan pakai kepala, ya kan? Tidak mungkin kita berjalan pakai tangan atau pakai pantat, kan tidak mungkin. Jadi kita adalah kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sedemikian serupa bagaimana di dalam poin pertama dan kedua, kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya, dan kita terus memperbarui diri kita supaya kita di dalam hubungan kita dengan orang lain kita tetap damai dan tentram. Amin. Nah, itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Roma 12. Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita harus mempersembahkan hidup kita karena pengorbanan Kristus yang telah mati menebus kita semua, sehingga dia menyatukan orang-orang yang telah ditebusnya di dalam satu tubuh, supaya kita semua hidup rukun terhadap sesama. Amin. Nah, jadi inilah menjadi suatu ciri khas dan kewajiban kita semua di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita menjalani iman kita sebelum Tuhan datang. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya mengundang pemain musik. Jadi kalau kita adalah tubuh Kristus, tidak selayaknya kita saling membenci. Kita adalah satu tubuh Kristus, tidak selayaknya kita berpikiran yang tidak baik. Kita adalah satu tubuh. Kita adalah tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Di dalam iman, di dalam persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, kita harus mutlak menjalani apa yang Tuhan